Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 61. Andra membawa seorang pria parubaya yang mengangkat kotak obat berjalan kemari. Agam, kebetulan dokter pribadiku sudah tiba, bagaimana kalau biarkan dokterku memeriksa kondisi Lala? Lala, sebagai suami, dia saja tak pernah memanggil Pamela seperti ini. Nggak usah repot-repot. Agam menggendong Pamela sambil berjalan melewati Andra. Dalam hati Andra tahu kalau Pamela tidak bersedia ke rumah sakit, jadi dia maju untuk membujuk lagi. Ervin malah berbalik badan dan mengadangnya. Tuan muda Andra nggak perlu repot soal urusan nyonya muda. Tuan muda sudah menyuruhku memanggil ambulans, ambulans juga sudah di depan. Ambulans. Andra menyipitkan sepasang matanya yang menawan, lalu menatap Agam yang menggendong Pamela pergi. Kemudian, dia merenung sesuatu tanpa mengatakan apa-apa. Di ambulans, Pamela berbaring ditandu dengan wajah yang makin pucat. Wajahnya pucat bukan karena sakit di tubuhnya makin parah, melainkan karena suasana hatinya yang makin kacau. Paman, aku sungguh berterima kasih padamu. Karena datang bulan, aku naik ambulans ke rumah sakit. Sepertinya di kota Marilla, aku orang pertama yang begini. Pria yang duduk di sebelah tandu karena tinggi, jadi dia duduk di mobil ambulans dengan kaki ditekuk, bahkan kepalanya akan terkadang membentur atap mobil. Sebagai keluarga pasien, Agam yang ikut masuk ke mobil ambulans melirik Pamela. Bisa-bisanya kamu masih merasa nggak senang. Sudah berapa usiamu? Bisa-bisanya hari datang bulan saja nggak ingat. Nada bicara Agam terdengar tidak senang, seperti orang tua yang sedang menyalahkan anak sendiri karena kecerobohannya. Pamela mengerutkan alisnya, wajah yang pucat terlihat sedih, lalu berkata dengan kesal, "Alau. Tentu saja ingat tanggal datang bulanku, hanya saja aku nggak tahu kenapa bulan ini bisa begitu cepat datang, selain itu tiba-tiba sangat sakit. Dulu, aku nggak pernah merasa sakit ketika datang bulan." Agam menyipitkan matanya. Sebagai seorang pria, Agam tidak tahu banyak soal datang bulan wanita, juga tak bisa merasakannya. Wajah Pamela pucat pasi, bisa dilihat kalau dia sangat kesakitan. Agam mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahi Pamela, lalu mengusap kepalanya. Kamu cukup pintar karena tahu mengabariku ketika nggak enak badan, patut dipuji. Karena Agam lebih tinggi darinya, jadi caranya seperti sedang mengelus kucing, tepatnya mengelus kucing sakit yang tak senang, tapi tidak bisa melawan. Telapak kasar dan hangat mengusap kepala Pamela. Hal ini membuat Pamela tercengang, bahkan merasa agak aneh. Hehehe, siapa yang mau dipuji paman aneh seperti Agam? Dia hanya bersikap profesional dalam akting istri baiknya selama 3 bulan. Hari ini, kalau bukan karena lukisan ibunya, dia tidak akan menyetujui permintaan Andra untuk ke pameran lukisan. Saat dia berencana pergi melihat pameran lukisan bersama Andra, dia sudah mengirim pesan pada Agam tentang kegiatannya hari ini. Karena waktu itu paman pernah bilang, dalam 3 bulan ini dia tidak ingin melihat ada masalah tentang selingkuh. Sementara Andra adalah seorang pria, bahkan pernah mengungkapkan rasa sukanya pada dirinya, jadi dia merasa harus memberitahu Agam agar tidak ada kesalahpahaman. Mengenai Justin, sejak awal Pamela sudah menyadari kalau bocah itu mengikuti dirinya, hanya saja dia tidak peduli pada bocah itu. Tak disangka dirinya akan sakit, juga tak menyangka Justin akan memanggil begitu banyak orang termasuk Olivia dan Nenek Frida untuk melihat bukti dirinya selingkuh. Di dalam mobil ambulans kedua, suster muda diam-diam menatap Agam. Lihatlah, dia begitu ganteng, juga sangat baik pada pacarnya. Ini pacar baik apaan sih? Pacar orang gugup sampai memanggil ambulans ketika melihat pacarnya sakit karena datang bulan. Pacarku hanya tahu menyuruhku minum air hangat. Itu sudah mending, pacarku bahkan nggak menyuruhku minum air hangat. Aduh. Pamela terlihat bingung sambil menatap paman Agam. Pacar terbaik. Pamela benar-benar ingin memberi gratis mereka pacar terbaik ini. Bab 62. Di IGD rumah sakit. Dokter IGD menekan perut Pamela, setelah menanyai kondisi sakitnya di bagian mana, dokter pun menyuruh suster mengundang seorang ketua pengobatan tradisional untuk memeriksa nadinya. Dokter pengobatan tradisional itu mengerutkan alisnya, lalu menoleh untuk bertanya pada keluarga pasien, apa dia beberapa saat ini mengonsumsi banyak suplemen. Waktu Agam di rumah tidak banyak, jadi dia tidak tahu tentang makanan yang dikonsumsi Pamela. Ervin berjalan ke depan Untule. Berkata, "Tuan muda,
Aku dengar pengurus rumah bilang beberapa hari ini Nyonya Frida terus memasak berbagai sup untuk Nona Pamela, bahkan menggunakan ginseng ribuan tahun yang disimpan Tuan Besar untuk memasak sup, lalu diberi kepada Nona Pamela. Apa karena sup itu? Dokter pengobatan tradisional menggelengkan kepalanya. Masih muda, juga sehat, untuk apa memakan begitu banyak suplemen? Makan banyak suplemen mudah panas dalam, bahkan bisa menyebabkan gangguan endokrin, waktu datang bulan menjadi cepat dan hal lain. Dia bisa mimisan dan kesakitan karena datang bulan, penyebabnya adalah konsumsi suplemen yang berlebihan. Tatapan Agam menjadi dingin. Jadi, bagaimana cara mengobati penyakit begini? Dokter pengobatan tradisional menundukkan kepala untuk membuka resep obat. Nggak ada masalah besar, hanya perlu berhenti makan suplemen, lalu membiarkannya makan beberapa obat penghilang rasa sakit. Ingat, setelah pulang harus minum banyak air dan makan seperti biasa. Ervin mengambil resep obat itu, lalu pergi ke apotek untuk mengambil obat. Pamela duduk di tempat tidur sambil mengulurkan kakinya untuk meraih sepatunya dengan lemas. Pamela dengan susah payah memakai sepatu itu, ketika membungkukkan badan untuk menarik tali sepatu, Pamela merasa tidak ada tenaga, bahkan tidak berhasil menarik tali sepatu setelah dicoba beberapa kali. Nak, butuh bantuanku nggak? Agam dari ketinggian menatapnya dengan mata disipitkan sambil bertanya dengan senyum tak acuh. Pamela tidak melihatnya. Nggak usah merepotkanmu, aku bisa melakukannya. Meski dia sangat keras kepala, dia tidak bisa melakukannya karena sangat lemas, bahkan kedua tangan juga lemas. Ketika merasa tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, satu tangan panjang yang kasar mengulur kemari, lalu menyingkirkan tangan Pamela yang lemas itu, baru memegang kakinya untuk mengaitkan kaitan sepatunya, kemudian menarik tali di tumit kakinya. Setelah itu, membantunya memakai sepatu satu lagi. Pamela menengadahkan kepala dengan kaget, tetapi hanya bisa melihat ikal di kepala Agam. Apa hari ini hati nurani paman sudah muncul? Bisa-bisanya membungkukkan tubuh untuk membantunya memakai sepatu. Setelah mengambil obat, Ervin terdiam di depan pintu dengan kaget. Bisa-bisanya tuan muda membantu orang memakai sepatu. Benar-benar adegan yang tak akan pernah dilihat. Gerakan Agam memang agak kasar, tapi sebenarnya sangat lembut dan teliti. Dia memegang kaki dingin Pamela dan membantunya memakai sepatu. Kaki Pamela hanya sebesar telapaknya, entah itu karena kakinya terlalu kecil atau telapaknya terlalu besar. Tatapan Agam menjadi dingin, lalu mengatainya, nenek menyuruhmu makan suplemen, kamu pun makan semuanya. Apa kamu nggak pandai menolak? Pamela mengerutkan alis. Nenek hanya berniat baik, dia juga susah payah membuat sup itu, bagaimana aku bisa menolaknya? Ini salah paman juga karena kamu nggak pernah pulang untuk makan. Kalau kamu pulang, kamu bisa bantu aku makan sedikit, jadi aku nggak usah makan semuanya. Agam menengadahkan kepala untuk melihatnya dengan mata yang disipitkan. Apa kamu harap aku setiap hari makan di rumah? Pamela berpikir sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan serius. Sebaiknya kamu jangan pulang, deh. Aku sendirian mengurus nenek masih muda, kalau paman ada di rumah, aku harus pura-pura mesra dengan pria tua seperti paman. Baru memikirkannya saja sudah merasa jijik. Ekspresi Agam menjadi masam. Setelah membantunya memakai sepatu, dia meletakkan kakinya dengan kuat. Berdiri dan jalan sendiri. Pamela terkejut, kenapa dia tiba-tiba jadi galak. Sekarang dia ini pasien, loh. Setelah tiba di kediaman keluarga Dirgantara, Nyonya Frida menatapnya dengan rasa bersalah. Pamela, ini semua salahku, kukira membiarkanmu makan banyak suplemen bisa membuatmu lebih sehat, nggak disangka membuat menderita ketika datang bulan. Pamela bersandar di tempat tidur sambil menggelengkan kepala, lalu membujuk Nyonya Frida, nenek, aku baik-baik saja, kok. Bab 63, wajahnya sudah pucat, masih bilang nggak apa-apa. Nyonya Frida sungguh kasihan padanya, bahkan terus menarik cucu di sampingnya. Agam, cepat elus perut Pamela. Suhu tubuh pria itu lebih panas. Kalau kamu elus perutnya, bisa mengurangi rasa sakitnya. Agam mengerutkan alisnya dan terdiam. Wajah Pamela yang pucat menjadi tegang, bahkan melambaikan tangan sambil berkata, nggak usah. Nenek, aku sudah minum obat penghilang rasa sakit, sekarang sudah baikan. Nyonya Frida tidak setuju. Karena baru baikan, jadi harus membiarkannya mengelus perutmu, mana tahu setelah dielus, rasa sakitnya bisa hilang. Nenek, Pamela tidak tahu bagaimana menolak ini, jadi dia memberi kode pada Agam dengan mata, artinya, Paman, bisakah kamu mengatakan sesuatu?
Melihat tampak Pamela yang canggung, Agam pun tersenyum sambil berkata, "Nenek, jangan khawatir. Aku akan menyuruh orang mengambilkannya kantong kompres panas agar dia bisa mengompres perutnya." Nyonya Frida berkata dengan tak puas, apa kantong kompres bisa dibandingkan dengan elusan pria tercintanya. Nyonya Frida memaksa Agam melakukannya, mereka berdua juga tidak bisa menolak. Agam melihat Pamela, Pamela juga melihat Agam, mereka benar tak bersedia melakukannya. Nyonya Frida merasa ada yang aneh. Agam, Pamela, kenapa kalian berdua terlihat jaga jarak? Nggak mesra, apa kalian berdua belum melakukan hubungan intim? Pamela tercengang, lalu segera tersenyum dan menekankan, sudah. Nenek, kami sudah melakukannya beberapa kali. Agam menyipitkan mata. Melihat Pamela berbohong dengan percaya diri, Agam tersenyum. Benar, sudah melakukan hal itu beberapa kali. Nyonya Frida mengerutkan alisnya. Kalau sudah melakukan hubungan intim, apa masih perlu malu untuk mengelus perut? Agam, ngapain kamu diam di sana? Cepat elus perut Pamela. Di bawah pengawasan nenek, Agam hanya bisa berjalan ke sana dan duduk di samping Pamela, lalu mendekatinya, baru berbisik pada Pamela, "Nak, maaf sudah kurang sopan." Ketika berbicara, tangan hangat Agam sudah diletakkan di perut Pamela yang sakit. Bagian perut hewan selalu menjadi bagian paling lembut dan lemah, contohnya, kucing akan menunjukkan perutnya untuk meminta sanjungan karena di hadapannya adalah orang terdekat dan terpercayanya, jadi dia tidak keberatan menunjukkan titik kelemahannya. Sementara hubungannya dengan paman hanya bisa dibilang orang asing yang agak akrab, oleh karena itu tubuh Pamela akan tegang dan merasa tak nyaman. Secara naluriah, rasa malu membuat wajah pucat Pamela agak memerah, tapi Pamela harus memaksakan senyuman pada Nyonya Frida. Nyonya Frida mengawasi cucunya mengelus perut cucu menantunya dari samping, lalu bertanya, "Pamela, bagaimana? Apa kamu merasa agak baik?" Pamela menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. "Ya, sudah baikan." Nyonya Frida tersenyum puas. "Baguslah. Menurutku, wajah Pamela sudah nggak gitu pucat, tampaknya elusan itu berguna." "Agam, kalau gitu, kamu elus lebih lama, lalu malam ini kamu jangan kemana-mana, temanilah Pamela." "Nenek, jangan khawatir, aku akan menemaninya," kata Agam sambil tersenyum samar. Setelah menasihati beberapa hal, Nyonya Frida baru keluar. Setelah nenek keluar, Pamela yang tegang menjadi tenang namun, kehangatan di perut membuat wajah Pamela memerah lagi. "Uhuk-huk, Paman, nggak usah dielus lagi, nenek sudah pergi." Agam masih mengelus perut Pamela, lalu mengerutkan alis sambil melihatnya. "Kalau memang berguna, aku nggak keberatan melanjutkannya." Pamela menjadi canggung. Nggak usah lagi." Agam menyipitkan mata. "Kenapa? Apa kamu merasa malu?" Pamela mengerutkan dahi, lalu memelototi wajah tampan itu sambil berkata dengan tak senang, "Uhuk, aku nggak merasa malu, kok." Agam menatapnya dengan sinis, lalu menganggukkan kepalanya. Tadi ketika kamu dengan keras berkata dengan nenek kita sudah beberapa kali melakukan hubungan intim, kamu juga nggak merasa malu." Pamela sangat malu. "Paman." Bab 64. Melihat Pamela yang malu sangat kesal, Agam pun tersenyum. "Nak, ingin berperan menjadi istri baik, pertama-tama harus belajar memanggil nama suamimu dulu. Apa menurutmu panggilan, Paman, ini pantas? Panggil namamu." Pamela memikirkan sarannya, kemudian menunjukkan rasa jijik. "Ih, jangan deh, aku takut aku bisa merinding. Di dunia ini hanya beberapa orang yang bisa memanggil namanya." Namun, Pamela malah tidak mau. Ekspresi Agam menjadi masam, sehingga tangan yang mengelus perutnya makin kuat. Pamela tiba-tiba merasa sakit karena elusan Agam, jadi dia mengerutkan alis sambil berkata, "Ah, sakit. Pelan, pelan sedikit." Karena nyeri datang bulan, jadi suara Pamela terdengar lemas, bahkan teriakan, "Pelan sedikit," karena lemas akan terdengar sangat mesra. Mereka berdua tercengang sebentar, lalu saling melihat tatapan satu sama lain dengan gugup. Setelah diam 2 detik, Agam tersenyum. "Mau seberapa pelan, Ketika tangan pria itu mengelus dengan pelan, Pamela merasa ada sesuatu yang menggelitik perutnya. Pamela merasa geli, bahkan bisa memastikan kalau pria ini sengaja mengganggunya, jadi ekspresi Pamela menjadi masam, bahkan berkata dengan kesal, sebaiknya pelan sampai kamu menyingkirkan tangan cabulmu dari perutku." "Tangan cabul." Agam mengerutkan alis sambil mendekatinya. "Nak, kenapa kamu gugup? Kenapa wajahmu begitu merah?" Pamela mengangkat tangannya untuk memegang dada pria,
lalu mendorongnya untuk berjaga jarak. Aku nggak gugup, aku hanya merasa sangat panas. Panas. Satu kata itu membuat suasana yang awalnya mesra menjadi lebih ambigu. Awalnya Pamela merasa sangat sakit, ditambah godaan pria ini membuat wajahnya menjadi merah, dia bahkan mengatupkan mulutnya karena tidak nyaman. Bulu mata yang panjang, sepasang mata yang berkaca-kaca, terlihat seperti sudah mau menangis. Pamela yang biasanya akan melawan ketika tidak senang jarang terlihat begitu kasihan. Sepasang mata panjang Agam pun menyipit, tiba-tiba tenggorokannya terasa agak kering dan jakunnya berguling. Sudahlah, jangan menindas anak kecil. Tatapan pria itu menjadi dingin, lalu menarik balik tangannya untuk memberikan air gula merah padanya. Minumlah selagi hangat. Pamela mengambil air gula merah itu. Terima kasih. Agam berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Pamela menghela napas lega, hari ini paman agak aneh. Saat ini, di depan kediaman keluarga Dirgantara, Olivia duduk di mobil balap berwarna merah mudanya dan memukul kuat setiran karena merasa makin marah ketika memikirkannya. Hari ini, dia gagal menangkap basah bukti perselingkuhan Pamela. Lalu, dia dimarahi oleh nenek sehingga suasana hatinya sangat tidak baik. Jadi, dia keluar jalan-jalan. Sekarang, Olivia tidak berani pulang karena melihat mobil kakak ada di halaman. Dia takut. Setelah pulang akan dimarahi oleh kakaknya. Pamela benar-benar musuh bebuyutannya. Sejak Pamela menikah dengan kakaknya, dirinya selalu mengalami hal buruk, bahkan nenek yang selalu memanjakannya berubah menjadi tidak suka padanya, bahkan menyuruhnya lebih banyak belajar dari Pamela. Apa yang perlu dipelajari dari Pamela? Apa mempelajari sikap miskinnya? Olivia yang sedang kesal tiba-tiba menemukan pria gemuk yang pendek berdiri di depan rumahnya sambil menatap ke dalam secara diam-diam. Siapa pria gemuk itu? Setelah Olivia turun dari mobil, dia mengamati sebentar, baru berjalan ke sana untuk bertanya, siapa kamu? Ngapain kamu di depan rumahku? Bab 65. Dikra terkejut sehingga menjelaskan dengan canggung dan panik, Apa ini rumahnya Pak Agam? Aku datang mencari istrinya Pak Agam. Datang mencari Pamela. Sekarang asal ada yang mengungkit Pamela, Olivia akan kesal, jadi dia melirik Dikra dengan tatapan sinis. Ngapain kamu mencarinya? Dikra juga mengamati Olivia, melihat dia berpakaian mereka, juga cantik, ditambah sikapnya yang sombong, bisa diketahui kalau dia pasti nona dari keluarga kaya. Dikra pun ada sebuah tebakan. Nona, tadi kamu bilang ini rumahmu, kan? Apa, kamu adalah istri Pak Agam? Olivia mengerutkan alisnya, dia baru menyadari pria ini sepertinya tidak tahu siapa istri kakaknya, juga tidak tahu tampang istri kakaknya. Jadi, Olivia tidak menjelaskan, hanya bertanya balik, memangnya ada apa? Untuk apa kamu mencari istri Pak Agam? Dikra kira dirinya sudah menemukan orang yang benar, jadi menunjukkan senyum menyanjung. Nyonya, begini, ya. Ini mengenai masalah Pak Agam, aku merasa kamu pasti tertarik untuk mengetahuinya. Apa kamu ada waktu luang untuk berbincang? Masalah kakak, Olivia merasa ragu juga penasaran. Setelah dipikir, dia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, ikutlah mobilku, kita bicara di tempat lain saja. Dikra naik ke mobil sendiri, lalu mengikuti mobil balap merah muda Olivia ke toko kue. Di toko kue, Dikra meletakkan beberapa foto ke meja, lalu mendorong ke depan Olivia. Di atas foto itu adalah adegan Agam bersama dengan Pamela, jadi Olivia menunjukkan ekspresi tidak tertarik. Apa maksudmu membiarkanku melihat ini? Dikra merasa aneh dengan respons Olivia yang tenang. Nyonya, nama wanita ini adalah Pamela. Dia adalah kekasih Pak Agam di luar sana. Olivia tercengang. Kekasih. Ternyata pria gemuk ini salah paham. Dikra berkata lagi, wanita ini mengandalkan usia muda dan kecantikannya untuk menggoda Pak Agam. Kelak pasti akan memengaruhi hubungan Nyonya dan Pak Agam. Aku bisa membantu Nyonya memberi pelajaran pada wanita jahat ini, tapi kalau sudah berhasil, harap Nyonya bisa membantuku melakukan satu hal. Olivia yang bingung bagaimana membalas dendam pada Pamela pun tersentuh dengan katanya. Bantu hal apa? Dikra tersenyum. Hanya hal kecil saja, bisa dibilang ini hal sepele bagi Nyonya. Setelah mendengar Dikra mengatakan tujuannya, Olivia merasa bukan hal besar, jadi dia bisa membantunya. Baiklah, asalkan kamu bisa memberi pelajaran pada Pamela si wanita jalang itu. Sebaiknya membiarkan kau uhuk, sebaiknya membiarkan suamiku membencinya. Setelah hal ini berhasil dilakukan, aku pasti akan membiarkan suamiku menginvestasi proyek baru dari perusahaan Quentin yang kamu katakan.
Setelah melakukan kesepakatan, Dikra pun senang. Nyonya Dirgantara memang orang yang lugas. Kalau begitu, Nyonya, tunggu kabar baikku saja. Dalam 1 minggu, aku akan membiarkan Pak Agam membenci Pamela. Setelah Dikra pergi, Olivia duduk bentar di toko kue dan meminum jusnya dengan ekspresi menantikan. Pamela, oh Pamela, kali ini kamu bisa lolos atau tidak? Esok paginya, tak disangka, Agam yang tak pernah sarapan di rumah, malah sarapan di rumah. Di meja makan, Pamela menjadi sosok yang perlu dirawat baik. Nyonya Frida takut Pamela belum pulih, jadi tangannya lemas. Oleh karena itu, Nyonya Frida mengusulkan Agam menyuapi Pamela menolak, tetapi Nyonya Frida bersikeras menyuruh Agam berbuat seperti itu. Awalnya kira Paman Agam yang begitu angkuh tak akan setuju menyuapinya. Tak disangka Paman hanya tersenyum misterius, lalu memotong telur goreng di piring menjadi potongan kecil yang bisa dimakan, baru menyuapi Pamela. Sungguh geli. Namun, di depan Nyonya Frida, Pamela hanya bisa makan sambil tersenyum karena tidak ada pilihan lain. Ketika ponselnya berdering, Pamela merasa dirinya seperti ditolong. Ini juga menjadi alasan Pamela pergi. Dia segera kembali ke kamar untuk mengambil ponsel dan mengangkat telepon. Telepon ini dari Kepala Universitas Padalamang. Bab 66. Karena sudah lama tak bertemu, Kepala Universitas Padalamang saling menyapa, baru mengatakan hal penting, Pamela, Senin depan adalah acara wisuda tingkatan kalian. Kamu sebagai lulusan berprestasi harus membawa keluargamu ikut acara wisuda. Universitas berharap kamu dan keluargamu bisa berpidato di panggung, juga berbagi tentang perjalanan. Suksesmu dalam belajar. Pamela menolak dengan sopan, maaf, Pak, aku nggak punya orang tua. Bagaimana mungkin nggak punya orang tua? Kamu jangan asal ngomong, di dokumenmu jelas-jelas tertulis ayah dan ibu tirimu masih hidup. Pak, aku. Dari telepon terdengar ada orang yang memanggil kepala universitas, jadi kepala universitas menjawab, ya. Lalu, dia buru-buru berkata, Pamela, ingat Senin nanti bawa keluargamu datang lebih awal, jangan telat. Selesai berbicara, kepala universitas menutup telepon. Pamela merasa agak kesal, dia memang punya orang tua, tetapi orang tua itu sama seperti tidak ada. Karena sejak kecil sampai besar, Darius tidak pernah peduli padanya. Sebagai ayah, dia tidak pernah mengikuti pertemuan guru dan orang tua, sedangkan ibu tirinya, Wulan lebih tidak mungkin datang demi dirinya. Namun, kepala universitas selalu menganggapnya sebagai murid membanggakan, jadi Pamela juga tidak ingin membuat kepala universitas kecewa. Setelah dipikir, Pamela mencoba untuk menelepon Darius dan bertanya, Ayah, apa kamu ada waktu di Senin depan? Di ujung telepon, Darius sedang sarapan bersama Wulan dan putrinya dengan harmonis. Senin depan adalah acara siaran langsung kakakmu menandatangani perusahaan baru. Aku dan Tante Wulan perlu menghadiri acara itu dengan dandanan elegan untuk mendukung kakakmu. Pamela mengerutkan alis karena merasa ada yang aneh. Kakak satu mau menandatangani perusahaan baru. Tampaknya karir kakak nggak terpengaruh oleh berita buruk waktu itu. Darius tertawa senang. Ya, berita populer waktu itu hanya salah paham, wanita yang menemani pria minum bir bukanlah kakakmu, melainkan selebritas nggak terkenal yang melakukan operasi plastik sesuai wajah kakakmu. Nama baik kakakmu sengaja dicoreng orang, untungnya Tante Wulan punya solusi untuk memeriksa kenyataan dan mengklarifikasi. Berita itu, kakakmu baru nggak kena salah paham. Selain itu, kepopuleran berita kali ini membuat ada satu perusahaan agen yang besar ingin menandatangani kontrak dengan kakakmu. Pamela mencibir dalam hati, Hamif, Wulan memang hebat. Bisa-bisanya mengklarifikasi berita buruk Jovita secara paksa. Darius bertanya, Pamela, tadi kamu tanya aku Senin depan ada waktu atau enggak, memangnya ada apa? Teringat dengan perkataan kepala universitas, Pamela pun ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, Senin depan adalah acara wisudaku, universitas memintaku membawa keluargaku mengikuti acara wisuda, jadi aku mau tanya apa hari itu ayah ada waktu atau enggak. Sebelum selesai mendengar, Darius langsung menyela, Pamela, ayah nggak pernah khawatir dengan perihal prestasi dalam belajar, jadi ayah nggak akan menemanimu ke acara wisuda, karena acara menandatangani perusahaan baru kakakmu lebih penting. Bagaimanapun juga, itu berkaitan dengan masa depan kakakmu. Jawaban Darius sudah dalam tebakan Pamela. Pamela hanya tertawa sinis. Ya, aku sudah tahu. Sampai jumpa, ayah. Setelah menutup telepon, Jovita mengirim serangkaian pesan, apa? Kamu ingin ayah menemanimu ke acara wisuda?
Sayang sekali, aku adalah putri paling penting di hati ayah. Apa gunanya kamu memiliki prestasi bagus dalam belajar? Ayah nggak akan peduli padamu. Oh ya, aku kabari kamu hal baik, aku sudah mau menandatangani perusahaan Dirgantara. Perusahaan Dirgantara adalah perusahaan media terbesar di dunia. Perusahaan itu ada aktris internasional, sedangkan langkahku menjadi aktris internasional sudah nggak jauh lagi. Ayah bilang sangat bangga padaku, juga membelikanku setumpuk hadiah untuk membuatku senang. Kemudian, Jovita mengirim pesan untuk Pamer. Di dalam foto ada beberapa tas bermerek terbaru. Pamela hanya tersenyum, lalu membalas, "Selamat." Karena tidak bisa melihat respons iri Pamela, Jovita merasa. Serangan ini tak membuat Pamela marah. Jadi, dia mengirim pesan lagi, "Pamela, mau kamu bagaimana berusaha, kamu selamanya hanya akan menjadi putri di luar nikah yang terkemuka. Jangan harap bisa melampauiku, karena kamu nggak pantas." Sikap Jovita yang pamer dan bangga diabaikan Pamela, karena Pamela lebih memedulikan perihal Senin depan kalau tidak ada orang tua yang bisa menemaninya pergi, bagaimana dia menjelaskan pada kepala universitas. Saat ini, Agam masuk, lalu membuka lemari baju untuk mengambil jas. "Kemari." Setelah mendengar perintah pria itu, Pamela mengerutkan alis. "Ngapain?" Agam berkata, "Bantu aku pakai dasi." Pamela terdiam. Kalau bukan karena dirinya berjanji akan berakting menjadi istri baik, dia tidak akan melayaninya. Pamela berjalan ke sana, lalu mengambil satu dasi yang indah. Untuk dipakai di leher Agam. Karena Agam terlalu tinggi, Pamela hanya bisa berjinjit untuk meraihnya. Lalu, karena perbedaan tinggi, gerakan Pamela terlihat kikuk dan kaku. Bab 67. Agam memandanginya dengan penuh ketertarikan dan tersenyum samar. Pamela akhirnya berhasil memakaikan dasi untuk Agam, lalu dia menengadahkan kepala untuk memelototi pria itu. Tiba-tiba, Pamela teringat sesuatu dan bertanya, "Paman, apa Senin depan kamu ada waktu?" "Nggak ada," jawab pria itu dengan cepat, nada bicaranya juga dingin. Pamela mengatupkan bibir, juga tidak mengatakan urusannya lagi. Namun, Pamela sengaja menarik miring dasi Agam, lalu pergi. Pria mengerutkan alis, lalu merapikan dasinya. "Ada apa? Apa kamu ada urusan pada Senin depan?" Pamela menoren untuk memat Agam, lalu berpikir lagi. Meskipun paman ada waktu, pria itu harus pakai status apa untuk menemaninya pergi ke acara wisuda. Selain itu, status pria itu sangatlah terhormat. Kalau dia pergi, pasti akan menarik perhatian banyak orang. "Nggak apa-apa, aku hanya tanya saja," kata Pamela dengan tak senang. Agam juga tidak tanya lagi, hanya berjalan sampai depannya untuk mengangkat dagunya dengan kuat, lalu bertanya dengan kepala menunduk, "Nak, apa perutmu masih sakit?" Pamela memelototinya dengan marah. "Terima kasih atas perhatian paman, aku sudah sembuh." "Baiklah, asal jangan mati di rumahku saja." Selesai berbicara, Agam tidak memegang dagunya. Agam meletakkan jas di lengannya, lalu berjalan keluar. Pamela mengepalkan tangannya untuk meninju ke arah pria yang telah berjalan jauh, pria ini memang minta dipukul. Setelah itu, Pamela teringat dengan Nenek Frida. Kalau Pamela mengatakan hal ini padanya, Nenek Frida pasti akan menemaninya ke acara wisuda. Namun, usia nenek sudah tua, acara wisuda juga sangat lama, sepertinya kurang baik kalau merepotkan nenek. Sudahlah. Saat itu, dia saja yang pergi sendiri. Hari Senin. Di aula acara wisuda, kepala universitas sedang melakukan pidato pembukaan acara. Acara wisuda hari ini akan memilih satu mahasiswa atau mahasiswi berprestasi dari setiap akademi, lalu mahasiswa atau mahasiswi tersebut akan ditemani keluarganya datang ke acara wisuda. Setiap keluarga menunjukkan ekspresi bangga terhadap anak-anak mereka. Sementara Pamela hanya sendirian, sehingga dia terlihat berbeda dengan orang lain. Saat ini, kantor dosen di atas aula acara wisuda. Dosen wali berkata dengan kening dikerut, "Pak Agam, setelah masuk kuliah, adik Anda sudah ke-7 kali nggak lulus. Kalau dia terus begitu, masalah kelulusan adik Anda akan menjadi masalah." Orang tua Olivia disuruh ke universitas karena nilai yang jelek. Agam duduk di sofa kantor dosen sambil menopang dahinya dengan satu tangan. Dia benar-benar tidak ingin mengurus adik yang tidak bisa apa-apa. Agam hanya melirik ke bawah dengan tatapan dingin, lalu dia melihat Pamela berdiri di panggung. "Ada acara apa di bawah?" Dosen wali berjalan kemari dan melihat ke bawah. "Pak Agam, ini adalah acara wisuda mahasiswa-siswi tahun keempat. Setiap mahasiswa-siswi yang berdiri di
Panggung adalah mahasiswa-siswi berprestasi. Hari ini, mereka membawa keluarga untuk mengikuti acara wisuda dan berpidato. Selesai berbicara, dosen wali juga memperhatikan Pamela yang sendirian. Kenapa Pamela sendirian berdiri di sana? Dulu, mahasiswi itu adalah murid yang mendapat nilai tertinggi ketika SMA, juga mahasiswi berprestasi yang sangat dianggap penting kepala universitas. Kenapa keluarganya nggak datang? Agam menyipitkan matanya. Beberapa hari lalu, Pamela sepertinya bertanya apa dia ada waktu di hari Senin. Apa itu karena acara wisuda? Dosen wali menghela napas lega. Sayang sekali, orang tuanya bahkan nggak menyayangi. Mahasiswi berprestasi sepertinya. Agam mengerutkan alis, lalu tersenyum. Pak, menurutmu, suami termasuk walinya nggak? Dosen wali tercengang. Pak Agam, apa yang Anda katakan? Cerita bersambung.